Terwujudnya sekolah sebagai wadah pembinaan insan yang beriman, bertakwa, berprestasi, serta berwawasan mandiri dan berbudaya adalah visi SDN 61 Belawa. Meskipun terletak di pesisir danau, SDN 61 Belawa juga berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia. Satu, dua, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek kerapian pakaiannya. Ya, cek kerapian pakaiannya. Sampah-sampah yang ada di meja silakan dibuang, dibersihkan. Ya, semoga kalian pada hari ini berada dalam suasana yang sehat selalu. Ya, amin. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita mulai, saya persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin baca doa. Seluruhnya duduk siap, gerak. Baca doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, jadi sebelum kita lanjut, saya akan cek kehadirannya dulu ya. Ya. Ahmad Posan. Aisyah, seorang muslim harus pintar membaca Al-Quran, pintar menulis Al-Quran. Ya, disitulah kita tahu bahwa betapa pentingnya seorang itu menuntut ilmu. Ya, kenapa orang yang selalu menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah siswa dapat memahami makna surah Al-Kafirun dengan benar. Iya. Selanjutnya yaitu siswa dapat membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk di materi surah Al-Kafirun, saya ingin bertanya, apa yang kalian tahu tentang surah Al-Kafirun? Siapa yang ingin menjawab? Nah, coba berdiri. Ya, dikeraskan suaranya. Turun di Mekah. Ya, surah Al-Kafirun turun di Mekah. Ya, siapa lagi? Ya. Surah dalam Al-Quran yang ke-109. Oh, surah yang ke-109. Ya, siapa lagi? Silakan. Ada 6 ayat. Coba dikeraskan suaranya. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Ya, ada 6 ayat. Siapa lagi?
Ya. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ditakuti oleh iblis. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ditakuti oleh iblis. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Pintar, tepuk tangan semuanya. Nah, berarti sebelum kita masuk pelajaran, kalian sudah memahami beberapa tentang surah Al-Kafirun. Konghucu, iya. Ya, terkait dengan surah Al-Kafirun, bahwa surah Al-Kafirun itu mengajak kita untuk menghormati agama lain, meskipun tidak sama dengan agama kita. Selanjutnya, kita simak video tentang surah Al-Kafirun. Ya, bagaimana kisahnya surah Al-Kafirun itu diturunkan atau asbabun nusulnya, kita simak video berikut ini. Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam ayat pertamanya, di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan berdusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Itulah tadi kita saksikan bersama tayangan video menceritakan kisah turunnya surah Al-Kafirun. Ya. Apa yang kalian pahami di dalam kisah asbabun nusul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun? Ya. Siapa yang ingin menjelaskan? Muhammad tidak menerima ajakan orang kafir. Ya, siapa lagi? Ya, yang di belakang. Tunggu dulu. Ya, kasih dia mic. Kafir menjanjikan harta dan wanita kepada Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Orang kafir menjanjikan harta dan wanita kepada Nabi Muhammad. Iya. Ya, siapa lagi? Ya. Risma. Asisa. Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang kafir melarang Nabi Muhammad untuk berceramah. Ya, orang kafir melarang Nabi Muhammad untuk berceramah. Ada lagi? Ya. Ada di sini tadi. Siapa? Sebentar. Yang ini dulu, yang ini. Ya. Silakan dijawab. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena turun di Mekah. Ya, surah Al-Kafirun tergolong Makkiyah karena turun di Mekah. ya. Ya, ini lagi. Ya, silakan. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Siapa tadi yang di depan? Ya, Abdul Malik. Ya, silakan. Orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad pindah agama. Ya, orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad pindah agama. Ya, ternyata banyak hal yang kalian ketahui di tayangan video tadi. Ya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sedikit saya menjelaskan bahwa yang asbabun nusul itu adalah sebab diturunkannya surah Al-Kafirun. Ya, apa yang menjadi penyebab diturunkannya surah Al-Kafirun? Yaitu orang-orang kafir selalu mengajak Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Kasih kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Mengapa orang-orang kafir ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, mengapa orang-orang kafir ingin menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW? Ya, siapa lagi yang bertanya? Ya, silakan. Mengapa orang-orang kafir mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berpindah agama? Mengapa orang-orang kafir meminta paman Nabi Muhammad SAW untuk berhenti berdakwah? Ya. Mengapa surah Al-Kafirun diturunkan? Mengapa? Surah Al-Kafirun diturunkan. Siapa lagi? Ya, yang di belakang dulu, yang di belakang. Mengapa orang kafir menjanjikan harta dan wanita kepada Nabi Muhammad? Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Mengapa Nabi Muhammad menolak ajakan orang kafir Quraisy? Orang kafir takut apabila nanti agama yang dibawa Nabi Muhammad itu berkembang dan agamanya semakin kecil. Agama orang kafir semakin tersisihkan. Dia takut semakin banyak orang yang masuk agama Islam. Masuk agama Islam. Baiklah, kita masuk di sini membaca surah Al-Kafirun. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita awali dengan membaca ta'awudz. Kita coba dengarkan. Ya, kita ulang, kita ikut sama. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi, diulangi. Minasyaitonirrajim. Silakan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Saya persilakan baca ayat ke-4. Wala ana abidum ma abattum. Ya, apakah bacaan Pak Ustaz sudah benar? Ya, masing-masing kelompok nanti akan naik mempersentasekan hasil kerja dari kelompoknya. Ya, silakan.
memberikan harta dan wanita. Maka Nabi Muhammad mengatakan bahwa sudahkah engkau berbicara? Dan orang kafir itu mengatakan sudah. Manakah yang engkau pilih? Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan aku tidak akan menukarkan keyakinanku dengan harta dan wanita yang engkau sarankan. Kelompok mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya. Jadi semua kelompok kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ketika namanya sudah bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, tepuk tangan untuk bersama. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ayatnya ada 6. Orang-orang kafir selalu menjanjikan harta dan kekayaan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menolaknya. Kemudian penulisannya ya masih perlu sudah bagus semuanya ya cara penulisannya. Tinggal saya lihat cara menulisnya itu ada yang kadang spasinya terlalu jauh, ada yang terlalu mepet antara satu kata dengan kata yang lainnya. Ya, selanjutnya pelajaran kita selanjutnya nanti pada pertemuan berikutnya adalah surah Al-Kafirun juga. Tapi sudah masuk pada menulis, ya. Ya, sekarang saya panggil Risma untuk menyiapkan teman-temannya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Baca doa untuk kedua orang tua dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi